Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sepindah malih. Nuwun semuanya bisa ikut berpartisipasi dalam aktivitas virtual DNSA Jawa Timur ini. Hanya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan bersama kita untuk memperdalam zikir nafas sadar Allah ini bersama-sama. Sebagaimana yang tertera dalam undangan kita akan bersama Pak Dr. Slamet dari Kediri. Setelah kita bertahmid dan sholawat bagi baginda Rasulullah SAW, alangkah baiknya pertemuan kita ini kita syukuri dengan bacaan Seulillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Pak Dokter akan memberikan nasihat modern kepada kita tentang perjalanan spiritual kita. Untuk menjembataninya tidak ada jeleknya. Saya akan memberikan menjembataninya sebuah pengantar. Bagaimana kita menuju kematangan jiwa kita untuk bisa mendewasakan spiritualitas kita. Ya, seperti kita maklumi dan kita dapatkan ilmu-ilmu dasar tentang sadar Allah ini dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jailani yang Sirrul Asrar dalam pembukaannya mengatakan bahwa Allah itu menghampirkan kita, menurunkan ke kita dua pengetahuan dasar yang kedua-duanya itu dituntunkan pada kita oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama ialah ilmu syara, ilmu syariat, yaitu untuk membimbing lahiriah kita dalam meniti kehidupan kita agar kita bisa menuju Allah dan memahami perjalanan hidup beragama yang benar. Dan yang kedua adalah ilmu makrifat, yang dengan ilmu ini kita akan bisa mendalami dan mengenal kehidupan, fungsi, dan laku perilaku kita untuk menuju kepada kebatinan, suasana batiniah kita. Dan kedua itu diharapkan kita akan meraih pengalaman hakikat hidup yang sebenarnya.
inilah kesempatan hari ini Bapak Dr. Slamet akan medar kepada kita untuk menghampiri kedua masalah itu melalui pendekatan yang akan diketengahkan kepada kita berdasarkan ilmu-ilmu yang kita dapat dari Pak Setio Purwanto dalam bentuknya berzikir, dalam sudutnya cara hidup dengan metode zikir nafas sadar Allah. Untuk itulah monggo kepada Pak Dr. Slamet waktu yang seluas-luasnya kami aturkan agar dapat kita bersama-sama mendalami apa yang kita harapkan dari pertemuan malam ini. Monggo Pak Slamet, tidak akan. Iya, makasih Mbak Jain, Mas Doni, Mas Muhammad. Ini Mas Mustain kok ini jadi Mas Sugeng ya? Iya, monggo saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bu Nur, Bu Nur. Ya. Selamat datang, nggih. Bu Nur, monggo langsung nggih, monggo. Saya akan menyampaikan ini seperti harapannya Mbak Zain. Setelah beberapa hari kita setelah Mas kemarin dengan Pak Jaka, dengan siapa? Pak Yuli, kemarin pendahuluannya, terus Mbak Zain. Wah, ini kita menyelam ke alam sadar dan bawah sadar. Wah, ini sehingga diberi judul ini teman-teman diberi judul oleh Mbak Zain ini mendewasakan diri menuju kematangan kesadaran. Jadi saya dengan dasar ilmu medis dan juga kita gabung dengan belajar kita di DNSA, mari saya bawa rekan-rekan untuk menyelam ke ini ya, ke dunia yang nyata ini. Ini Pak Jaka, monggo Pak Jaka langsung monitor. Kita masih baru mulai. Yeah. Saya ini tertarik dengan ini bahasanya itu dengan conscious mind dan subconscious mind. Jadi istilahnya itu alam sadar dan bawah sadar. Nah, ternyata rekan-rekan yang kami hormati, setelah dipelajari otak, otak kan ada otak besar, ada otak kecil. Nah, otak besar itu ada bagian-bagiannya. Intinya dari otak itu, baik otak besar maupun otak kecil itu, yang menangani masalah kesadaran itu hanya 10% dari bagian otak itu. Nah, yang 90% itu bawah sadar. Nah, sebagai gambaran rekan-rekan, ini kalau di 10% itu adanya di otak bagian depan, jadi lobus frontalis depan. Nah, kemarin Mbah Zain menyampaikan, nah ini berdasarkan temuan para ahli, ini ahli tahun 2000 itu ditemukan bahwa Dana Zohar itu seorang psikolog dan Lan Marshall itu seorang neurolog. Dia menemukan namanya God spot. Jadi
titik ketuhanan. Nah, itu adanya di lobus temporalis. Di lobus temporalis. God spot. Nah, rekan-rekan yang kami hormati, di God spot itulah sebagai spiritual inteligensi. Di situ. Rekan-rekan kami hormati, kalau saya ngomong biasanya mesti selalu saya kaitkan dengan bahwa manusia itu terdiri dari 4 unsur: bio, psiko, sosio, spiritual. Mesti begitu. Bio, psiko, sosio, spiritual. Ini manusia seutuhnya. Jadi, inilah yang membedakan lakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi bahwa manusia itu sudah sebaik-baik ciptaan. Karena ini menyangkut 4 ini, ada bio, psiko, sosio, spiritual. Itulah kelebihan dari manusia, dan itulah sehingga kita mendapatkan amanah sebagai saksi, sebagai abdi, dan sebagai khilafah, sebagai seorang khalifah. Rekan-rekan yang kami hormati, sebagai gambaran, sadar itu berarti kalau kita ini secara psikolog, secara biologis, ya ini bangun ini sadar ya. Kalau tidur itu kan tidak sadar. Nah, kalau kita makan itu kita mulut menyuapi, terusan kemudian mengunyah, menelan, itu sadar. Begitu sudah ditelan, itu yang ngurusi semuanya adalah bawah sadar semua. Sampai keluar besok, itu yang ngurusi bawah sadar semuanya. Jadi tanpa kendali kesadaran kita. Termasuk nafas kita itu, termasuk jantung kita. Sampai ada istilahnya itu sumbu antara otak dan jantung. Ini ada otomatisnya. Di situ itu 90% itu di bawah sadar. Rekan-rekan kami hormati, karena ini bahwa 90% itu bawah sadar. Lah, sekarang kalau ngomong mendewasakan diri menuju kematangan kesadaran, jadi kita harus paham ini dulu. Ada alam sadar, ada subconsciousness atau bawah sadar. Jadi yang di bawah kendali niat kita itu adalah, yang bisa kita niati itu adalah di alam sadar. Sehingga ada istilah, kalau alam sadar itu berarti pekerjaan pikiran. Namanya tafakur. Gitu. Kalau yang alam bawah sadar itu cenderung namanya itu ya berzikir. Jadi berzikir. Jadi membangkitkan kembali ingatan bawah sadar kita tentang Allah. Jadi khusyuk ini Allah hadir. Ihsan. Ihsan itu kalau dipikir, itu malah tambah dipikir, tambah berat. Jadi harus ya itu bagian dari bawah sadar kita juga itu. Jadi dengan berzikir. Nah ini di surat Ar-Ra'd 28, 29, ini ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kalau kita berzikir, maka hati kita menjadi tenang. Jadi zikir itu utamanya adalah ya kalimat thayyibah. Lah, ini hubungannya dengan God spot itu, rekan kami hormati. God spot yang di lobus temporalis ini tempatnya di sekitar dekat dengan telinga. Sehingga kalau berzikir itu akan lebih optimal lagi kalau disebutkan ada bisian. Jadi seperti Asmaul Husna, ya itu ya. Kalau kita nyebutkan tidak bengok, tapi dengan berzikir dengan bisian. Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul Quddus Salam. Kalau bisa telinga ini mendengar dengan berbisi itu, ini mempengaruhi bawah sadar kita. Lobus temporalis ini, di lobus temporalis nanti mempengaruhi
Nah, ini mempengaruhi nanti di situ akan mempengaruhi keadaan kenyataan dalam kehidupan yang di luar nalar kita. Dalam bahasa Mbak Pak Pur kalau menyampaikan sering kita itu mencapai apa yang di luar nalar kita. Jadi karena kepasrahannya, ego kita tekan serendah mungkin, keinginan kita itu ditekan dan sebagainya, hanya melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Allah. Jadi melaksanakan amanah kehidupan ini dengan bawah sadarnya, dengan berzikir. Ini akan mempengaruhi nanti akan kenyataan dalam kehidupan. Assalamualaikum Pak Edi, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monitor mic-nya dimatikan. Ya. Oke. Lanjut Pak Edi, ini masih barusan. Ya. Jadi rekan-rekan yang kami hormati, hidup kita ini jadi tadi yang kesadaran kita itu yang otak kita yang sadar itu hanya mampu 10%-nya saja. Jadi yang 90% ini adalah bawah sadar dan itu semuanya adalah dalam kendali Allah. Sehingga betul yang dikatakan kalau kita berzikir misalnya Asmaul Husna, kita bisikkan mempengaruhi bawah sadar kita, nanti yang akan muncul adalah sifat-sifat kebaikan-kebaikan Allah yang akan muncul dalam karakter akhlak kita. Seperti itu. Jadi akan muncul dalam kenyataan. Dan bisa di luar nalar. Di luar nalar. Karena memang bawah sadar itu di luar nalar. Seperti itu gambarannya rekan-rekan yang saya hormati. Ini saya bahasain setelah mendapatkan dari jenengan tentang Dr. Aisyah itu yang menguraikan masalah sadar, conscious dan subconscious itu, saya barusan mendengarkan ini yang lulusan S3 ITB yang mencalonkan jadi wakil gubernurnya Jakarta. Oh, ini ternyata luar biasa. Ternyata luar biasa beliau. Ini malah menyampaikan bahwa itu yang masalah ini kuantum, Mbak. Iya, kuantum. Itu dengan kuantum itu malahan yang di bawah kendali manusia itu malah hanya 4%, yang 96 itu kuantum. Kalau ini Dr. Aisyah ini, pikiran sadar itu hanya 10%. Yang 90% itu bawah sadar. Itu kendalinya Allah. Kita mempengaruhi dengan kesadaran kita adalah ini, dengan berzikir. Kalau berpikir nggak nyampe, berpikir itu sangat terbatas sekali. Terbatas sekali, hanya 10%. Jadi kita harus memanfaatkan dengan zikir itu, bawah sadarnya itu adalah potensi yang 90% yang akan membentuk karakter, akhlak, dan sebagainya, dan dalam kenyataan-kenyataan kehidupan yang di luar nalar kita. Nah, ini sebagai gambaran ini, makan itu loh. Jadi kita usahanya itu hanya masak, terus memasukkan, mengunyah, menelan, sudah. Kalau sudah ini seterusnya itu sudah, itu yang ngurus Gusti Allah itu, bawah sadar itu. Kalau dalam bahasa biologinya Pak Edi, saraf parasimpatis toh. Jadi sudah yang ngurus itu di bawah kendali kita, di bawah kendali kita. Bahkan Allah menata sedemikian rupa sehingga urusan ini bawah sadar itu hebatnya seperti itu. Yang saya sangat tertarik itu perkara ASI itu loh, air susu ibu. Loh, sama-sama yang dimakan, lek pas mempunyai bayek, kok iso dadi makanan itu kok iso dadi ASI. Lah lek gak enek bayeke kok gak iso dadi ASI. Itu ya, itu di bawah sadar itu semuanya itu hanya rasa ini, rasa ada rangsangan dari bayi, ada rasa cinta hormonal itu, dan itu
di luar kendali manusia itu semuanya itu. Jadi ya dokter kadang-kadang memberi tambahan obat misalnya, oh kok ASINya tidak keluar, oh, terus memberi saran makanannya, terus memberi obat misalnya Moloko 12 supaya nanti hormonnya lebih lancar dan sebagainya. Tapi itu intervensi yang sangat terbatas sekali. Tapi 90% itu yang memberi, mengendalikan adalah Allah SWT dengan mekanisme otomatis. Itu di bawah sadar. Dan dalam konteks kita dalam DNSA ini yang penting ini, makanya dalam DNSA kan kita level 3, level 4 itu kalau bisa kan keluar Allah. Itu kan diperdengarkan ke telinga tuh, Mbak. Allah, tarik nafas nggak bunyi, tapi waktu keluar Allah. Kalau bisa ini mempengaruhi di lobus temporalis tadi sehingga menjadi God spot, mempengaruhi God spot sehingga menjadikan ada sifat-sifat dari Allah SWT akan diwujudkan dalam keseharian kita. Dan mungkin Pak Edi, saya nggak hafal ayatnya, tapi pada peristiwa Perang Badar, itu kan Allah menyampaikan bahwa yang menggerakkan memanah itu adalah bukan kamu, tapi yang memanah itu adalah aku. Ya, yang membunuh itu adalah, jadi yang memenangkan itu adalah Allah. Ya, tapi kan Nabi dan pasukannya tetap perang, walaupun jumlahnya sedikit, tapi bisa menang karena memang digerakkan. Ya, seperti itu pengertian la haula wala quwata illa billah, bahwa kita itu hanya bisa, maaf, ini kalau Pak Edi, kalau orang stroke, nah ini kalau orang stroke itu kalau saya tes, itu saya suruh nunjuk hidung, merem terus tunjuk hidung. Kalau orang stroke nggak bisa, ini merem itu bisa tekan dindi, gitu ya. Tapi kalau kita normal, tunjuk hidung, tidak bisa, karena koordinasinya bagus. Karena koordinasinya bagus. Tapi kalau koordinasinya nggak bagus, seperti benik ini, seperti membenikkan ini, mendekkan begini ini, itu kalau tidak koordinasinya bagus, nggak bisa. Meskipun karpe benik nih, tapi kalau orang yang stroke nggak bisa benik nih. Jadi betul-betul la haula wala quwata illa billah. Dan itu menyangkut ada Allah yang membisahkan, itu adalah Allah. Jadi kita harus sadari itu sehingga dengan ini, dengan judul yang tadi kita istilahnya tadi mendewasakan diri menuju kematangan kesadaran. Jadi untuk kesadaran itu sendiri secara biologi, psikososio spiritual, itu kesadaran itu juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada pertumbuhan, ada perkembangan. Jadi nggak bisa moro-moro tadi, nggak bisa. Jadi ada pertumbuhan dan perkembangan dan butuh usaha kita. Berlatih, memperbanyak pengetahuannya, syariahnya mantep, Quran, waskito Qurannya dan sebagainya, sehingga dalam berspiritual, dalam kesadaran kita kepada Allah, itu semakin hari semakin matang, semakin matang. Tidak hanya ukur-ukur, tapi betul-betul matang dan betul-betul ini menyangkut sampai bawah sadarnya juga disangkutkan. Mungkin ini pengantar saja dari saya. Nanti diskusi mungkin yang akan lebih menarik, karena kemarin hubungannya dengan pendahulunya kemarin sampai mati suri dan sebagainya kemarin. Itu banyak yang urusannya yang bawah sadar. Jadi tahu-tahu kesadarannya hilang dan sebagainya. Begitu rekan-rekan, kami akhiri dulu pengantar dari saya. Kita lanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, memperkaya sehingga lebih meluaskan pemahaman kita. Terima kasih. Monggo Mbak Jain, kami persilakan. Nembah Nun, Pak Slamet telah menghantar kita untuk sekedar mengintrospeksi diri kita, bahwa
sebenarnya Allah itu memberi bekal kita seperti yang disampaikan Pak Dokter Slamet tadi, mulai mencukil pada surat apa ya, lupa saya Pak. Wattini wazzaituni watturi sinina wa hadzal baladil amin. Benar saya ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat istimewa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilin. Namun akan saya lempar mereka itu dalam derajat yang terendah-rendahnya, kecuali mereka yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah memberikan sinyal peringatan kepada kita bahwa sebenarnya Allah itu menyertakan potensi-potensi yang ada pada kita untuk bisa mengingat kembali kemuliaan yang dititipkan pada kita sejak penciptaannya. Artinya, untuk mengenal dunia saja, kita hanya diberi panca indera. Itu sudah hebat-hebatnya sedemikian. Tapi untuk pengalaman mendalami kedalaman, hakikatnya di sanalah. Ada potensi-potensi seperti yang dikisahkan oleh Pak Dokter Slamet tadi, ada di sana God spot, bahwa di otak kecil kita itu adalah, kalau orang mengatakan itu adalah potensi kepurbaan yang dimiliki oleh manusia dalam prosesnya sejak belum bisa apa-apa. Yang itu kesadaran bawah sadar itu. Seperti contohnya yang dicontohkan, Pak. Semua makhluk dikasih potensi itu, hanya manusia lah diberi potensi yang lebih besar untuk bisa mengembangkan potensi dasar yang seperti dikatakan Bapak Slamet itu. Kita ingat dalam kisah Masak itu perjanjian. Bagaimana kita berhadapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alastu birabbikum, apakah kamu benar-benar menyaksikan saya ini Tuhannya? Berarti itulah pengalaman pertama kita untuk bisa menyaksikan Allah. Namun ya, pengalaman itu mengalami proses sindrom. Apa itu, Pak? Pelupaan. Lupa. Karena pelupaan, proses sindrom amnesia. Pelupaan. Karena apa? Tidak pernah dipakai. Yang saya ya, ini cuma pemahaman saya aja. Semua potensi yang dimiliki oleh manusia yang tidak digunakan mengkeret, Pak. Atrofi. Namanya atrofi ya. Iya. Mengkeret. Lama-lama hilang. Coba aja kita biasakan minum pakai tangan. Tapi tangannya nggak dipakai. Lama-lama tangannya jadi tidak bisa bergerak. Nah, potensi-potensi itu yang diberikan oleh Allah sebagai sumber yang terbaik oleh Allah diujikan, dilempar kepada asfala safilin untuk bisa diasah kembali sampai pada apa itu, ke tampak berfungsinya potensi-potensi itu.
Maka di sini tadi Pak Dr. Samad menyontohkan kalau kemudian mata, telinga, mulut ya bisa dilatih dan dihadapkan oleh problem-problem lahiriah yang senantiasa kita hadapi, bahwa hidup di dunia ini tidak hanya ada begitu saja, tapi harus berjuang, makan harus cari, panas harus dikemulan, dan sebagainya. Itu adalah hasil dari belajar kita dalam kehidupan. Sampai kita bisa berbahasa karena perlu komunikasi dengan yang lain. Karena potensi itu yang kita pelihara sejak lahir sampai sekarang, sehingga potensi untuk mengenal Allah terlupakan. Makanya Pak Samad tadi membedakan. Ya, ini perlu diingatkan. Kalau hanya berpikir dengan nalar, dengan jasa dia, nilainya itu cuma tafakkur. 10%. 10%. 10% itu pada karo ibadah 1000 tahun. Tapi kalau zikir tidak 10%. 90% akan menghidupkan potensi itu. Maka kalau orang sudah membiasakan diri untuk bisa berpikir, menghidupkan potensi-potensi dalamannya, maka semua rahasia-rahasia Allah akan ditampakkan kepada kita. Nah, itulah bedanya orang yang mampu melatih diri dan yang lalai untuk melatih potensi-potensi itu. Ini disindir oleh Allah. Mereka itu tahunya tentang kehidupan dunia, tentang hidup setelah itu. Nah, itu ada. Saya lupa itu ayatnya di Al-Quran itu ada. Ya lamuna anil hayati dunya wa anil akhirati hum ghafilun. Mereka melalaikan zikirnya, melalaikan untuk kembali kepada Allahnya, sehingga mereka sampai datang yaum pembalasan kelak tetap tidak tahu apa-apa. Dilalaikan oleh Allah akhirnya. Yang ngerti siapa Allah tuh nggak ngerti. Dirinya saja kadang-kadang nggak ngerti. Alah, ya sekarang, mumpung sekarang masih bisa diretrospeksi kembali tentang meraih itu, marilah kita perdalam yang namanya ilmu yang diberikan pada Allah. Itu adalah ilmu batiniah yang berupa ma'rifat. Adapun syariat dan ma'rifat itu diberikan kepada kita agar kita bisa mengetahui tentang pengalaman-pengalaman hakikat Maha Murah Allah telah menurunkan dua ilmu pada kita untuk meraih bekal kembali pada Allah. Mbah Jayen, Pak Slamet, monggo berbagi dengan rekan-rekan yang lain. Ayo Pak Edi, panjenengan Mas Edi, Mas lain-lainnya, ini cuma cuplikin saja, sentilan. Ini masih waktunya panjang, Pak. Yuk, monggo. Monggo, Pak Edi. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan sepintas uraian dari Pak Dokter dan Mbah Jayen, ya memang seperti itu. Saraf kita yang saya pelajari itu kan dalam tubuh itu penuh dengan saraf. Masing-masing itu kan punya pusat-pusat saraf. Yeah. Dan sebagian yang paling besar adalah saraf yang tidak sadar. Jadi berada di
ambang Jam- batas. di Jadi atas. sadar itu kalau kita buat kayak gentong begitu, itu hanya di permukaannya aja itu yang sadar, kemudian lehernya gentong itu ambang sadar, kemudian di dalam gentong sak gentong gini itu alam tidak sadar semua. Tidak sadar. Sadar. Ya, dan itu semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Dan nun sewu, kita itu kemampuannya kan hanya terbatas. Saya pernah membuat percobaan dari kodok, itu di belakangnya kepala itu kan ada lubang sedikit. Kemudian saya coba untuk saya rusak otaknya, kemudian dirusak tulang belakangnya. Ketika saya rusak otaknya, itu ke arah kepala, kemudian kita ureki begitu, otaknya itu rusak. Ternyata dia tidak bisa terkontrol. Kalau kita sentuh, dia gerakannya itu ngawur. Kemudian kalau kita ke arah ke belakang, jadi dari belakang kepala itu ada lubangnya itu ke arah tulang belakang, saya pakai alat, pakai kawat begitu, saya rusak semuanya bagian belakangnya. Itu ketika kita berikan rangsangan, matanya masih normal, tetapi lumpuh, nggak bisa gerak sama sekali. Jadi ketika kita rusak bagian belakangnya itu, tulang belakang, saraf sumsum tulang belakangnya kita rusak, ternyata kita berikan rangsang, bisa menerima. Jadi bisa menerima rangsang, jadi mata masih normal, telinganya dia masih normal. Kalau kita berikan rangsangan, kita dekati begitu, dia kepingin gerak, kepingin loncat, tapi nggak bisa loncat, lumpuh. Ya, ini lumpuh. Jadi pengendali daripada gerak kepada ototnya itu tidak berfungsi. Nah, itu artinya yang Allah berikan kepada kita itu kalau diambil, ya sudah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Hanya saya ambil ini aja ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah pengendali daripada orang-orang yang beriman, yang sadar. Jadi di sini artinya memang sadar akan Allah. Jadi kalimatnya kepada amanu itu kan orang yang sadar akan Allah. Nah, kemudian selanjutnya kan kafir. Waladina kafaru auliya'uhumut taghut. Orang yang tercover hatinya, ya, covernya salah satu diantaranya kan tohut, yaitu otomatis sudah, ya, jadi kesadaran itu hilang. Jadi seolah-olah akunya yang muncul, egonya yang muncul. Nah, bagi orang-orang yang beriman bahwa segala yang berkaitan dengan aku, ego, aku iso semuanya iki, itu semuanya kita nafikan, kemudian kita isbatkan. Hanya Allah yang memberikan kemampuan kepada kita. Jadi yang dikenal dengan apa istilahnya nafi isbat, nggih. Nafi isbat, nggih. Jadi kita abaikan semuanya. Sesungguhnya kita bisa berlatih, sehingga dengan berlatih terus-menerus akhirnya menjadi kebiasaan. Bahasa kerennya kan menjadi habit, ya. Kalau kita selalu melaksanakan dzikir nafas ini terus, ternyata kita bisa merasakan suatu ketenangan, nikmat, tidur juga nikmat, bisa tidur dengan leluasa, tenang, jadi seperti itu. Jadi memang seperti itu, ya. Dzikir memang banyak. Kita pun sebetulnya kita nggak bisa melepaskan kebiasaan kita. Sejak dulu kita sebelum masuk ke DNSA kan kita punya kebiasaan, ya. Artinya kita dzikir yang biasa kita lakukan tuh ini, ya, kemudian istighfar kita laksanakan ini, itu kita tidak bisa melepaskan. Sampai sekarang pun saya juga nggak bisa melepas itu. Hanya kita berikan kesadaran bahwa semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sambil melihat nafas kita, kemudian kita berikan kekuatan Allahu Allah terus begitu. Jadi segala kegiatan apapun seperti itu. Ketika saya naik sepeda untuk melatih otot saya dan melatih keseimbangannya, itu juga tidak pernah terlepas dari harus napas terus.
begitu ya. Jadi ya kita nggak perlu kita banterkan ya, karena memang ya di situ ada orang banyak di sekitar kita ya, terus itu. Demikian juga ketika kita itu misalkan kumpul-kumpul ini kan kemarin itu banyak kumpul-kumpul ketika menjelang pilkada. Pada saat kumpul itu orang kan ngomongnya macam-macam. Nah, hati kita tetap Allah, nafas kita tetap kita berikan muatan itu. Jadi segala aktivitas kita itu tetap ada muatan dzikir nafasnya ini. Jadi seperti itu. Ternyata itu menjadikan suatu apa ya? Kita terarah, kita terkontrol, tidak terpancing emosi, tidak terpancing untuk menyanjung-nyanjung calon kita, kemudian mengolok-olok yang bukan kandidat kita. Jadi seperti itu. Itu siapa semuanya? Kembali di balik itu siapa yang ada? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Nah, sehingga kalau yang disampaikan Pak Dokter tadi memang saraf kita itu ada saraf otonom ya, ada saraf-saraf sadar. Saraf sadar itu kan hanya yang berkaitan dengan mata, kemudian dengan telinga, kemudian dengan kulit kita, dengan hidung kita. Selain itu seluruh tubuh kita itu nggih. Jadi artinya seperti kemarin itu ada teman saya ya, teman guru olahraga, diabetesnya tinggi sampai ada radang di kakinya nggak bisa disembuhkan, akhirnya dibersihkan, kerowok sampai tulangnya itu kelihatan. Kalau sudah seperti itu kan keluarga nggak bisa ngopeni, itu pasti harus mengambil perawat ya untuk merawat di rumah. Tapi rasanya tubuhnya itu nggak enak, meriang semuanya, sakit semua seluruh tubuh. Tapi ketika itu sudah diambil tindakan medis, diamputasi, itu diambil, nah ternyata menjadi enak ya. Jadi lambung juga enak, BAB juga enak, rasanya tubuh semuanya enak. Nah itu kan ketika kaki itu ada masalah, sakit itu kan menjalar ke seluruh tubuh. Nah kita mau menghilangkan itu kan nggak bisa. Itu Allah yang apa namanya neurotransmitternya yang memberikan rasa sakit merambat ke seluruh tubuh, itu siapa di balik itu? Apakah terjadi dengan sendiri? Nggak mungkin, pasti Allah itu semuanya. Jadi kalau kita semakin sering kita lakukan belajar untuk menuju ke kedewasaan, artinya semakin dewasa kita semakin rutin, akhirnya menjadi habit, menjadi kebiasaan. Jadi dzikir nafas itu kita menjadi menjadi otomatis, menjadi karakter otomatis kita lakukan dimanapun kita berada, otomatis rasanya seperti itu. Sehingga betul-betul ini sampai kalau kita lengah untuk melaksanakan dzikir, lengah sedikit saja itu ada sesuatu yang masuk dan kita dibisiki oleh Allah, diberitahukan oleh Allah di Al-Quran surat Az-Zukhruf surat yang ke-43 ayatnya 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may ya'su an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitana wa huwa lahu qarin ya. Ketika kita lengah kepada yang Maha Rahman, maka Allah membiarkan setan untuk menggoda. Artinya menjauhkan, setan masuk sampai menjadi sahabat karibnya, bersatu di dalam dirinya. Jadi seperti itu. Kita dibisiki oleh Allah, sehingga jangan sampai dzikir kita itu terlepas. Jadi terus-menerus akhirnya menjadi habit, menjadi kebiasaan rutin. Jadi secara otomatis kita lakukan itu, dan artinya kita tuh nyambung terus yang Maha Kuasa. Jadi sang aku kemelinti kita, rumongsone awake dhewe itu kita nafikan ya, kita abaikan, kemudian kita la ilaha illallahnya ini yang illallahnya ini kita kuatkan di dalam hati kita. Nah, jadi artinya memang seperti itu. Jadi semuanya itu tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan sesuatu. Jadi gantengnya awake dhewe iki yo ilang ya. Iya betul. Inggih. Jadi pintere awake dhewe iki ya ilang. Bukan hilang, tapi kita abaikan bahwa kita bisa seperti ini karena Allah. Kita hilangkan sama sekali kan tidak mungkin. Daya inggih ya.
Nah, kita melihat misalnya ya, kita laki-laki ya, melihat perempuan cantik, itu untuk melihat cantik, mengagumi kecantikan kan tidak mungkin. Ya tetap masih ada, tapi itu kita abaikan, kita nafikan, kemudian kita kembalikan. Betapa bahagianya saya. Jadi kan kita bisa melihat perempuan cantik kan senang ya, senang. Aku ya senang melihat seperti itu. Tapi itu masih titik. Kelanjutannya adalah ya Allah, betapa bahagianya saya, betapa nikmatnya saya ketika saya bisa bersama-sama dengan yang maha menciptakan kecantikan itu. Artinya kecantikan itu kita nisbatkan, yang ada adalah di balik itu siapa yang menciptakan kecantikan itu. Akhirnya kecantikan itu kan hilang, ya terabaikan, kembali kepada yang menciptakan kecantikan itu siapa, ya kita ternyambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Pak Dokter yang bisa mungkin kita sampaikan, nanti akan dilengkapi oleh yang lain. Jika ini mungkin ada kesalahan, mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru biologi, wah ya praktek ya, kata. Monggo rekan-rekan yang kami hormati, kami persilakan, monggo. Masih ada kesempatan masih. Kecil. Yo monggo. Ya. Silakan. Oh sebentar. Mic-nya Mas Muhammad. Iya, saya mau tanya. Boleh nggak? Ya. Lah, sadar yang dimaksud itu sadar dengan menyebut kalimat Allah atau sadar dengan rasa Allah? Cukup Mas Muhammad. Iya, itu Dok. Ya. Terima kasih Mas Muhammad. Mas Muhammad sejak tadi arahnya ke rasa ya. Baik, namanya sadar Allah itu tadi Pak Edi menyampaikan tadi, dan Pak Pur juga sudah menyampaikan. Singkatnya sadar Allah itu sebetulnya iman kok sebetulnya. Jadi iman itu ya yakin. Yakin itu yang sudah kita bahas kemarin-kemarin, tidak hanya ilmu yakin saja, tidak hanya ainul yakin saja, tapi sampai hakul yakin. Jadi tidak berhenti sampai hanya rasa saja, Mas. Tapi namanya iman harus disempurnakan seperti disebutkan dalam Al-Quran selalu ilaladina amanu wa amilul solihah. Jadi selalu kalau kita punya keyakinan, iman, rasa harus diwujudkan dalam ATP, amanah, tanda perintah. Jadi dalam DNSA itu selalu begitu. Jadi tidak berhenti hanya saja pada rasa, tapi harus sampai pada amanah, melaksanakan amanah. Begitu Mas. Bahasa pendidikannya ada aplikasi. Harus ada aplikasi. Jadi bahasa kerennya itu. Jadi tidak hanya, kalau seperti aliran kebatinan itu kan hanya di batin saja. Kalau ini untuk DNSA kita harus sampai pada ATP, amanah, tanda perintah. Jadi harus sampai tadi karakter, terbentuk karakter. Sehingga kita menjadi manusia yang rahmatan lil alamin, seperti harapannya Islam itu tidak hanya sekedar petunjuk saja, tidak hanya sekedar agama saja, tapi bisa mewujudkan manusia-manusia yang punya karakter yang aplikatif dalam kehidupan nyata. Itu Mas Muhammad. Iya? Jelas Mas ya? Ya. Oke. Nah, jadi memang dalam istilahnya untuk DNSA itu latihannya kan untuk level 1, level 2, level 3, level 4 itu kan memang untuk mengkondisikan supaya arahnya kepada sibghoh, suasana. Tapi tidak berhenti pada sibghoh saja, suasana ketenangan saja, tapi sampai pada aplikatif itu. Nah, tadi ya Pak Edi tadi sepedahan padahal, tapi juga mengeterapkan masih tetap Allah. Jadi misalnya begitu. Jadi aplikasi dalam kehidupan nyata, tapi tetap dalam kondisi sadar Allah, iman dalam pengertian tidak hanya Islam, iman saja sampai ke ihsan. Jadi
seperti itu. Nggih, makasih Mas. Ya. Iya, dalam kalimat kata-kata itu kan masih seperti menunjuk. Kamu kan begitu artinya ya, Pak? Halo? Maksudnya gimana Mas? Iya. Mas Muhammad? Kata-kata hu itu kan bahasa Arab. Bu. Kamu Allah. Itu kan masih ada lapisan pembeda antara aku dan Tuhan. Intinya kan begitu. Ya. Gimana terus mencapai kata tingkatan fana ulfana? Gimana? Kurang jelas Mas anunya ya. Nah, kan hu Allah, nah itu hanya metode saja Mas, metode aja. Metodenya, jangkarnya itu menggunakan nafas dan diisi nafas dengan kalimat itu tadi. Tarik nafas hu, keluar nafas Allah gitu. Itu hanya metodenya saja, tapi yang penting itu adalah tidak hanya rasa saja, tapi harus sampai pada aplikasi. Sadar Allah sampai tadi bahwa 90% itu kita bisa hidup ini karena yang menggerakkan, yang memberi potensi adalah Allah. Jadi dalam kehidupan kita juga tidak hanya rasa saja, tapi juga aplikatif dalam kehidupan yang tadi melaksanakan perintah Allah, gitu ya. Menyadari bahwa apapun yang kebisaan kita itu adalah dibisahkan oleh Allah. Nah, gitu ya. Nah, gitu Mas. Iya. Ya. Nggih. Ya. Terima kasih. Nggih, monggo. Ya. Monggo. Ini Mas P ini apa Mas Panca apa siapa? Ini ada Pak Jaka juga ini, Pak Jaka. Monggo Pak Jaka. Halo, komentarnya. Pak Jaka. Monggo. Nah, muncul kula pengen wajah ya karang. Mboten muncul wajah Pak Jaka. Monggo. Niki mboten toko, Pak. Oh, enten toko ora apa-apa to pancen amanah nggih, pripun? Iku wau kan membahas hubungannya kali antara alam sadar kali alam bawah sadar. Nggih, ya. Nah, terus kula pikiran itu si begoh itu apa termasuk alam bawah sadar, Pak ya? Napa? Si begoh. Sipgo. Iya. Sipgo itu kan menyatu kita ya akhirnya sampai ke bawah sadar, Mas. Iya, Itu sampai sadar, sampai menyadari bahwa semuanya ini adalah kita larut dalam keagungan Allah, kan begitu toh. Larut istilahnya kan Sipgo itu kan larut toh, tenggelam. Jadi ya total kita itu baik sadar maupun tidak sadarnya semuanya tenggelam dalam kekuasaan Allah, kan begitu. Iya. Berarti masuk alam bawah sadar tuh, Pak ya? Iya. Terus seperti NSA ada patrat gerak, patrat tidur dan lain. Itu apa termasuk bawah sadar, Pak? Lah seperti yang saya alami patrap sakaratul maut itu kan akhirnya kan terus sampai ke bawah sadar tuh itu Pak. Karena puasa akhirnya saya hilang, energinya hilang itu masuk bawah sadar mendengarkan, tapi aku kayak iso gerak masuk bawah sadar, dan itu 90% bawah sadar kita itu. Nah, termasuk pengalaman penjenengan merem terus itu goleki kae ku ya bawah sadar to kuwi. Patrat ya. Lah patratnya kan begitu itu. Jadi di luar nalar akhirnya memang di luar nalar gitu. Jadi kejadian-kejadian yang maaf ini saya yang setelah mendengarkan dari yang masalah
kuantum dan sebagainya itu, indera kita itu terbatas, kesadaran kita itu terbatas sekali. Bahkan beliau mengatakan hanya 4%, yang 96% itu kuantum. Nah kalau ini Dr. Aisyah mengatakan ada bawah sadar itu. Nah, jadi di luar kendali kita, maksudnya begitu. Di luar kemauan kita kan loh. Orang karepku. Ingin gitu. Karep yang lain. Ya. Ada karep yang lain. Yang lain itu adalah Allah. Allah, gitu loh. Bahwa yang membisahkan itu Allah, gitu loh. Menyadari itu. Di luar. Ya. Bukan kita. Iya. Allah. Iya. Nah, Saya ingin merangkul dari tadi yang dijelaskan hubungan dengan Pak Riki. Jadi sadar itu artinya masih ada hubungan dengan pikiran indera. Indera kita ini sadar ini. ya. Mata, telinga, raba. Ini indera kita itu hanya 10%, Pak, kemampuannya. Berarti Yang ketika 30% itu bawah sadar. kita sedang berzikir, bernafas, itu tanpa disadari kita tuh berjalan dari alam kesadaran sadar biasa ke alam bawah sadar, Pak. Menuju bawah sadar, betul. Sampai kalau dalam dilihat gelombang itu otak itu kan ada gelombang itu theta, ada gelombang beta, itu gelombang kerja, itu sadar penuh, siaga. Kalau alfa itu relaksasi, jadi keadaan kita untuk meditasi itu, sholat itu relaksasi itu. Masuk lagi ke meditasi itu ke itu rodok ke bawah sadar, akhirnya hati-hati tertidur itu. Tertidur. Nah, terus bawah sadar sudah. Tapi tetap kita sadar Allah. Lah ini yang repot kan itu. Kita melatih, kita tetap sadar Allah, sadar Allah. Nah, soal nanti dibawa ke bawah sadar oleh Allah, terserah Allah gitu loh. Dan itu bukan maksud kita, bukan kemampuan yang kita bawa. Misalnya sampai memahami sesuatu yang ya maaf ya seperti ya Jongko Joyoboyo dan sebagainya itu kan di bawah tidak produksi pikiran dong, nggak teko toh itu. Wong belum terjadi. Ya bocoran dan sebagainya itu bawah sadar berarti itu. Produksi bawah sadar. Iya. Dan di luar nalar. Di luar nalar. Bisa kita ambil kesimpulan, Pak, ya. Semakin kita berzikir, semakin masuk ke dalam, semakin masuk ke alam bawah sadar. Betul. Mungkin itu semakin banyak bocoran-bocoran, kira Pak, ya. Iya, betul. Tadi kita makanya tadi bisian semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, makanya suasana semakin tenang, hilang mungkin begitu, Pak. Hilang mungkin akunya menjadi hilang, mungkin begitu, Pak Jaga. Lah penyiar punya pengalaman itu. Informasi. Iya, informasi masuk itu di bawah sadar. Dan itu bocoran itu. Itu gimana caranya supaya tidak hanyut dalam tidur gitu? Kan kadang-kadang itu yang bahayanya hanyut dalam tidur, Mas. Kalau hanya tertidur ya sudah, berarti hilang. Dia berarti tidur, bukan dalam kondisi meditasi. Memang itu keadaan kritisnya kan antara sibgoh dengan tertidur. Betul, Pak Jaka. Ya, Pak, terima kasih. Ya. Monggo, Mas. Ya. Monggo Gayen di Mas Doni. Ayo Mas Doni, ada pengalaman di luar nalar itu penting sebagai angker dari spiritual kita.
semakin kita sering mendapatkan pengalaman-pengalaman spiritual akan lebih mantap dan bisa merasakan anugerah Allah yang luar biasa. Jadi ilmu laduni dan sebagaimananya itu, penyelamatan diri dan sebagaimananya. Gini kan, apa ya, dalam hal nafas itu kan saya sering mengalami. Kadang kan saya bawa dalam setiap sendi kehidupan lah, bukan di saat duduk bersila, bukan di Ya. saat duduk bersila. Lah, di saat tertidur pun kadang sadar tentang bahwa seolah-olah melihat diri sendiri sedang tidur gitu loh. Dan rasa nikmat gitu loh. Terus kadang tanpa tidur dalam segala aktivitas, nikmat saat keluar masuk nafas itu amat sangat nikmat gitu. Nah, itu. Kiranya langgeng dalam hal itu gimana? Maksudnya Kiranya gimana? langgeng. Supaya langgeng. Anu Mas, hidup ini ada frekuensi memang di situ memang mengapa toh kok diharapkan sholat malam itu karena memang di situ saat untuk yang paling tepat karena apa? Alam luarnya itu, eksternalnya itu memang memungkinkan kita untuk bisa sibgoh itu. Kalau suasana rame agak sulit, jadi memang pilihannya memang antara lain kenapa toh kok anjurannya kok diharapkan sholat malam Allah akan mengangkat lebih mulia karena memang ini kan kita itu kan energi, ada frekuensi, ada vibrasi. Itu memang kalau pas malam itu memang lebih optimal. Jadi memang suasana zikir itu akan lebih optimal. Memang eksternalnya itu kalau bisa ya tenang gitu. Makanya diciptakan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Nah, tapi dalam kesempatan istirahat disempatkan bangun untuk sholat malam. Itu memang suasananya karena yang memungkinkan untuk itu. Ya. Itu Mas. Iya. Ya. Iya. Mas Doni? Apa namanya? Yang saya tangkap dari Pak Muhammad Sinten. Mas Muhammad. Kan yang Suaranya Mas Doni. yang saya pribadi Suaranya kurang jelas Mas Doni. tes. Itu bagus ya. Tes. Ya. Ya. Jadi sekilas yang saya tangkap tadi, tampaknya beliau ingin mendapatkan pengalaman yang lebih dawam atau lebih istiqomah begitu ya di kondisi yang menikmati nafas. Apa begitu Pak Muhammad? Kemudian gimana Pak Muhammad? Betul-betul Suaranya kok nggak ada? Monggo Mas Muhammad respon. Mas Muhammad. Monggo respon. Suaranya nggak ada Mas Muhammad. Halo? Mas Muhammad suaranya nggak hilang. Nah. Ya kelihatannya sudah bisa menikmati sibgoh beliau mungkin Mas Doni. Tapi pengen melanggengkan terus jenenge urip pasang surut. Tapi tadi aplikatif tadi seperti Pak Edi tadi, dia taruh sepedaan tapi terus diseni. Tetap diseni kan gitu. Nah, ya antara lain kalau sibgoh yang optimal seperti saat hari itu ya tapi paling tidak itu ya selalu nyambung dengan Allah itu mungkin tadi ya.
Saya boleh menambah sedikit. Monggo, Pak Jaka. Ada hubungannya dengan tadi tentang ketenangan, ketentraman atau apa ya, ketenangan ya waktu berzikir. Cuma itu loh, kalau menurut saya semakin kita di luar pas kita berzikir itu keluar katanya gelombang semua. Dunia ini gelombang. Semakin kita masuk ke dalam, semakin tenang, semakin damai, semakin konstan. Jadi semakin kita melekat dengan selain Allah atau keduniaan dengan kata itu akan semakin gelombang. Rasanya ketenangan akan semakin berkurang pasti. Tapi kita sudah bisa melepas pemelekatan atau ego dengan bergerak atau dengan berpikir, maka otomatis kita masuk ke diri yang dalam kita atau roh bukan jasad, maka akan tercapai ketenangan. Itu hanya pendapat saya saja, monggo matur suwun. Iya, Pak Joko, maksudnya walaupun suasana luar itu ramai pun, kalau kita masih bisa fokus pada Allah, juga bisa mencapai ketenangan. Maksudnya gitu ya, Pak Jaka? Ya, tidak melekat. Walaupun kita masih hidup di alam kesadaran biasa dengan jangan amanah, tapi jika kita tidak melekat dengan ego atau kesadaran, dalam bahasa kita tetap dalam kesadaran, maka ketenangan akan tercapai, kira-kira begitu menurut saya. Terima kasih. Iya. Apa itu topong? Itu apa jenenge topong rame nih, Mbah Bejo? Topong rame, Mbah, Pak Dokter. Pak Jaka. Oh, gitu. Meskipun suasana ramai, tapi tetap bisa topong. Iya, Mbak Bejo. Ya, Ya, coba. Jadi tergantung suasana. Sana dalam kedalaman kita. Oke, Mbak Jayin. Rasanya kok sudah jam 9, mungkin kita cukupi dulu. Mohon maaf dari saya menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter yang sudah memberikan kita udaran-udaran, Pak Edi yang telah membuka mata kita dalam praktek-praktek keseharian, dan teman-teman yang lain memperkuat pengalaman-pengalaman spiritualnya untuk membantu kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini semua akan memberi penyemangat bagi kita belajar berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoinya. Untuk ini marilah kita tutup pertemuan kali ini untuk minggu ke depan yang lain dengan bacaan surat Al-Fatihah. Sa'ulillahi Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Birri wali walidayya Ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Sampai jumpa.